Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua di dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita adalah Allah yang sungguh amat baik. Dia hadir di dalam setiap detik hidup kita. Mari kita memuji Dia, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu.
agar indah bagimu, agar indah bagimu. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hari ini di awal tahun, di minggu kedua di tahun 2021 ini datang kepada Tuhan untuk beribadah. Biarlah kita datang dengan penuh sukacita, kita juga membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan ibadah pada pagi hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dan dengarkanlah nats pembimbing kita di dalam ibadah pada pagi hari ini yang terambil di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Saudaraku yang terkasih, mari di minggu yang baru ini kita datang menghadap Tuhan, mengambil posisi dimanapun Anda berada saat ini, di ruangan Anda. Mari kita menghayati bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mau menyembah Dia. Mari kita katakan, Yesus, kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, di
puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat katakan bersama, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon pimpinan dan penyertaannya supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan setiap jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kami sama-sama boleh mendapatkan berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah ketika ucapan kita perlu dibuktikan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama beberapa minggu ke depan, hampir 2 bulan, kita akan belajar mengetahui bagaimana gereja seharusnya hidup. Atau bagaimana gereja yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita sudah memulai pada minggu yang lalu bahwa ciri yang harus dimiliki oleh gereja yang hidup, gereja yang benar, gereja yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kasih. Alasan segala sesuatu dilakukan oleh gereja Tuhan, oleh jemaat Tuhan adalah kasih. Tujuannya kasih. Caranya adalah kasih. Motivasi dibalik segala sesuatu yang dilakukan adalah kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. Kasih mula-mula kepada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar satu ciri yang dimana gereja Tuhan, jemaat Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, yaitu penderitaan dan setia, taat walaupun mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan untuk membahas tema ini, yaitu Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-8, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saya akan membaca dan silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Kepada jemaat di Smyrna, ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah ketika ucapan kita perlu dibuktikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa saya katakan bahwa kalau kita melihat Alkitab, membacanya dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, maka kita akan mendapati sebuah pemahaman
sebuah kenyataan bahwa sebagian besar, saya katakan sebagian besar ayat-ayat atau perikop-perikop yang menulis tentang pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Sebagai contoh, ketika saudara membaca kitab Mazmur, maka kita akan mendapati bahwa pujian pengagungan kepada Allah itu disuarakan atau muncul dari hati, muncul dari jiwa orang-orang, tokoh-tokoh yang sedang mengalami hal-hal yang pahit di dalam hidupnya. Mereka menghadapi penderitaan, mereka menghadapi ketidakadilan, mereka menghadapi pengkhianatan, mereka menghadapi fitnah, mereka mengalami sakit hati yang sangat menghancurkan. Mereka mengalami situasi, mengalami masalah-masalah yang sulit. Tetapi justru saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka di dalam situasi yang sulit yang membawa mereka kepada penderitaan yang luar biasa, situasi inilah yang kemudian melahirkan pujian, yang melahirkan pengagungan kepada Allah yang mereka percayai adalah Allah yang memelihara, Allah yang tidak meninggalkan mereka. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita menemukan ada pujian-pujian yang agung kepada Allah, itu justru lahir dari tokoh-tokoh, dari orang-orang yang justru sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka sedang mengalami kehilangan yang luar biasa. Walaupun demikian saudara, kita harus memahami begini. Kita harus memahami ketika kita berjalan hidup bersama dengan Tuhan, bahwa kita sadar bahwa penderitaan itu melahirkan pujian dan pengagungan kepada Allah. Tetapi memilih jalan hidup menderita, memilih jalan penderitaan di dalam kehidupan ini adalah sebuah jalan atau cara atau konsep berpikir, konsep teologi yang keliru. Jadi sekali lagi saudara ya, kita menemukan di dalam Alkitab bahwa pujian pengagungan kepada Allah lahir dari orang-orang yang sedang menderita, yang mengalami kehilangan, yang mengalami penindasan, yang dipersekusi. Dan lahirlah pujian pengagungan kepada Allah yang memelihara, yang menyediakan, yang menjaga, menopang kehidupan mereka. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berjalan hidup bersama dengan Tuhan, dan kemudian kita memilih menderita, jadi pilihan hidup menderita adalah sebuah konsep atau cara berpikir yang keliru. Ya. Kita mau memilih hidup menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang Kristen yang sehat, yang punya teologi yang baik, yang memilih jalan hidup menderita. Tidak ada. Kalau dia punya pemikiran yang sehat, dia tidak akan memilih penderitaan, dia tidak akan memilih kesusahan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memilih mengikuti kehendak Tuhan, kita memilih untuk menjalani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahkan jika kita harus menderita, jika kita harus mengalami kesusahan, jikalau kita harus mengalami persoalan-persoalan yang berat, nah itu menjadi sesuatu yang berbeda. Karena kita mau melakukan kehendak Tuhan, apapun harganya, termasuk penderitaan, maka kita akan jalani. Tetapi bukan kita memilih, kita menginginkan bahwa kita menjalani penderitaan, bukan. Tetapi sekali lagi, karena kita mau menjalankan kehendak Tuhan, maka apapun harganya, apapun resikonya, termasuk penderitaan dan kesusahan, saya akan jalani. Sama seperti dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ketika dia memilih taat kepada kehendak Bapa di surga, maka apapun resikonya, termasuk salib, termasuk penderitaan, dia akan jalani dengan ketaatan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada salah satu konsep yang menurut saya juga adalah konsep yang keliru. Ya, ketika kita melihat atau kita mengalami sendiri bahwa kita sedang mengalami kesulitan,
kita sedang mengalami kesusahan, kita sedang mengalami penderitaan, saudara, kemudian kita mengkaitkan bahwa penderitaan, kesusahan, kehilangan yang sedang kita alami itu adalah karena kita tidak taat kepada Tuhan. Jadi karena kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita mengalami penderitaan. Jadi kita selalu mengkaitkan bahwa kesakitan kita, penderitaan kita, kesusahan kita, kesulitan kita itu berhubungan dengan ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Padahal saudara, mungkin saja kesulitan, penderitaan, kehilangan yang sedang kita alami saat ini justru kita sedang berada di center, kita berada di pusat ketaatan, kita berada di tengah-tengah ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan karena kita sedang melakukan kehendak Tuhan, maka kita mengalami penderitaan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengakui bahwa memang seringkali jalan ketaatan itu selalu ditandai dengan saat-saat seseorang mengalami penderitaan, mengalami kehilangan. Ada seorang hamba Tuhan berkata, yang menggambarkan 3 salib yang ada di Bukit Golgota. Ya, 3 salib yang ada di Bukit Golgota itu menggambarkan 3 penderitaan dan alasannya. Jadi kalau saudara ingat kisah penderitaan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota, maka di sana ada 3 salib. 3 salib ini digambarkannya sebagai 3 jenis penderitaan dan alasannya. Satu yang di sisi Yesus, entah di kiri atau kanan, saudara. Satu yang ada di sisi Yesus itu menggambarkan jenis atau alasan penderitaan yang disebabkan oleh dosa. Itu yang satu. Yang berada di sisi sebelah kanan atau kiri. Ya. Dan satu sisinya yang lain adalah penderitaan yang membawa kepada pertobatan. Satu adalah sebuah jenis penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Satu sisinya lagi adalah satu jenis penderitaan yang melahirkan pertobatan yang membawa dia melihat kepada Tuhan Yesus. Dan satu lagi adalah salib milik Tuhan Yesus. Salib Tuhan Yesus sendiri adalah penderitaan atau jenis penderitaan atau jenis kehilangan yang dijalani karena ketaatan kepada Sang Bapa. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengertian yang ketiga inilah. Pengertian bahwa karena ketaatan kepada Tuhan, maka penderitaan dan kehilangan justru dialami. Ini adalah pengertian yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Jemaat yang ada di Smyrna, mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami kesusahan yang luar biasa. Tapi kemudian oleh Tuhan Yesus mengatakan, walaupun kamu mengalami kesusahan, kamu miskin, tetapi kamu kaya. Nah saudara, dalam kemiskinan, dalam kesusahan yang mereka alami itu karena iman mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan Yesus. Karena mereka sungguh-sungguh mau mengiring Tuhan, mau memilih jalan ketaatan kepada Tuhan, maka mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penderitaan. Mereka dikucilkan, mereka tidak boleh menjalani transaksi ekonomi, transaksi dagang di sana karena mereka dikucilkan. Dan karena demikian mereka mengalami kesusahan yang besar dan bahkan mereka mengalami kemiskinan. Tapi justru Yesus mengatakan bahwa mereka kaya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan kepada saudara 3 konsep penderitaan melalui kehidupan yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Sehingga kita memiliki sebuah teologi, sebuah konsep yang betul tentang penderitaan. Yang pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara tentang penderitaan. Ayat yang kedua, pasal 2 ayat 9 berkata demikian. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudara, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka hal pertama yang kita pahami adalah Tuhan Yesus
adalah Tuhan yang tahu penderitaan yang sedang kita alami. Yesus berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Saudara, pengetahuan Yesus terhadap penderitaan yang kita alami bukan hanya sekedar tahu sebagai sebuah informasi. Bukan, tetapi lebih daripada itu. Yesus tahu karena Yesus sendiri sudah mengalami penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Saudara, maka kalau kita melihat di ayat yang ke-8, perikop ini diawali dengan sebuah kalimat demikian, saudara. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Kemudian saudara perhatikan. Yang dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, Yesus telah mati dan hidup kembali. Jadi Yesus tahu bukan hanya jenis penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Tetapi Tuhan Yesus juga turut merasakan. Bahkan bukan hanya sekedar merasakan penderitaan, kesakitan, kesusahan, kemiskinan dari jemaat yang ada di Smyrna. Tetapi Yesus turut menanggung rasa sakit penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Wow, saudara, ini adalah sebuah penghiburan yang luar biasa bagi setiap kita yang karena ketaatan kepada Tuhan dan kita mengalami penderitaan. Karena justru saudara, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, saudara, penderitaan, kesulitan yang kita alami justru ditanggung oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang menanggung rasa sakit, Tuhan sendiri yang menanggung penderitaan yang kita alami. Itulah salib. Tuhan Yesus menanggung segala dosa, segala kegagalan, segala penderitaan yang dialami oleh kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pengalaman yang komplit. Ini adalah sebuah pengalaman yang menyeluruh. Yesus mengalami penderitaan dan dia mati. Itulah sebabnya dia menanggung penderitaan yang kita alami saat ini. Dia bukan hanya sekedar berempati. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar tahu kemudian dia berempati dengan penderitaan kita. No, dia tidak hanya sekedar berempati dengan kesusahan kita. Tidak, saudara. Tetapi dia mau mati untuk penderitaan, untuk kesusahan, untuk kemiskinan yang sedang kita alami. Ini yang pertama. Jadi Tuhan tahu penderitaan kita. Tapi Tuhan tahu bukan hanya sekedar sebuah pengetahuan informasi. Tapi dia tahu, dia menyelami, dia mengalami sendiri pengalaman penderitaan yang kita sedang tanggung. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama. Hal kedua yang ingin saya bagikan. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Tuhan Yesus berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, hal kedua. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus batasi penderitaan yang kita alami. Kalau yang pertama, Tuhan tahu penderitaan kita. Dia berempati dengan pengalaman penderitaan kesusahan kita. Dia tahu apa itu rasa sakit karena dia mengalami sendiri. Dia tahu apa namanya kehilangan. Dia tahu, dia merasakan ketika dia tidak punya siapa-siapa. Bahkan bapaknya sendiri meninggalkan dia sampai dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Saudara, tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kenyataan yang kedua yang kita pelajari tentang penderitaan yang dialami oleh jemaat yang di Smyrna adalah Tuhan membatasi penderitaan yang kita alami. Perhatikan kata dari ayat 10 ini. Berkata demikian, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Saudara, kata 10 hari oleh seorang penafsir mengatakan ini mengindikasikan sebuah pembatasan yang dilakukan oleh Tuhan atas penderitaan yang diberikan iblis kepada jemaat yang ada di Smyrna. Kita juga bisa merujuk kembali kepada peristiwa ketika Ayub mengalami kehilangan yang luar biasa. Ketika iblis mengambil semua yang dia miliki. Mengambil harta kekayaannya, mengambil anak-anaknya,
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi saudara, kalau kita baca baik-baik pasal-pasal tentang Ayub, maka ada satu yang Tuhan kemudian katakan kepada iblis, dia pagari Ayub. Sehingga iblis tidak boleh menyentuh Ayub. Wow saudara, ini adalah sebuah penghiburan bagi kita bahwa ternyata kalau kita menderita karena ketaatan kepada Tuhan, ada batasan yang Tuhan berikan. Ada batasan di mana iblis tidak boleh melewatinya. Saudara, penderitaan kita bukanlah penderitaan yang unlimited, yang tiada batas. Penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang dibatasi oleh Tuhan. Memang Tuhan mengizinkan iblis, tetapi Tuhan batasi ruang gerak iblis untuk menghadirkan penderitaan kepada kita. Saudara, Rasul Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 memberitahukan kepada kita. Dan ini menjadi ayat yang sering kali kita pakai ketika kita mengalami penderitaan atau kita melihat orang lain menderita dan kita memberikan penghiburan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sekali lagi, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi ada batasan penderitaan yang sedang kita alami. Ada batasan. Ada batasan. Kita mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan. Tapi yakinlah ada periode. Dan selesai periode penderitaan ini, kita akan melihat sesuatu yang baik yang Tuhan sudah rancang dalam kehidupan kita. Ini hal kedua. Tuhan batasi penderitaan yang kita alami. Yang pertama adalah Tuhan tahu penderitaan kita. Yang kedua adalah Tuhan batasi penderitaan yang kita alami. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Kalimat yang terakhir berkata demikian. Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hal yang ketiga adalah Tuhan berikan mahkota bagi yang teruji setia di dalam penderitaan. Tuhan berikan mahkota bagi yang teruji setia kepada Tuhan sekalipun di dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak akan mengizinkan masalah apapun menimpa kehidupan kita kecuali Dia memiliki rencana, rancangan yang khusus yang melaluinya berkat besar akan diberikan. Jadi Tuhan tidak akan mengizinkan penderitaan kita alami, kesusahan kita alami, atau apapun yang saudara bisa sebutkan kesusahan itu saudara. Kecuali Dia memiliki sebuah rencana khusus yang melaluinya ada berkat yang akan Tuhan hadirkan. Tentu saja saya mau katakan bahwa berkat di dalam pengertian ini tidak semata adalah berkat jasmani, berkat material, bukan saudara. Berkat dalam hal ini bisa saja adalah karakter kita yang makin teruji. Karakter kita yang makin agung, karakter kita yang makin mulia, karakter kita yang makin suci. Saudara, karena tidak ada karakter yang akhirnya teruji sampai kemudian seseorang mengalami penderitaan. Kalau orang mau memiliki kesabaran, maka dia harus diuji dengan persoalan supaya dia bisa sabar. Ketika seseorang menginginkan kelemah lembutan, maka Tuhan hadirkan hal-hal yang mau tidak mau membuat dia harus lemah lembut. Saudara, tidak ada karakter yang agung sampai kemudian karakter itu teruji melalui masalah atau penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap pencobaan, penderitaan, kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk kita bertumbuh. Adalah sebuah kesempatan untuk kita growing. Dalam hal apa? Dalam hal iman. Kita growing melalui penderitaan. Dalam hal apa lagi? Kita bertumbuh. Kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui penderitaan. Dalam hal apa lagi? Dalam hal kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan
di dalam hidup kita yang unik. Dari mana kita belajar? Dari mana kita mengetahui cara kerja Tuhan? Itu melalui penderitaan. Bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bertumbuh mengenal Allah yang penuh belas kasihan kepada kita? Melalui penderitaan. Bagaimana kita bisa melihat kasih sayangnya, penghiburannya, kasih karunia-Nya, kasih yang tidak berujung dalam kehidupan kita. Dari mana kita bisa bertumbuh dalam pengenalan itu? Dari penderitaan. Saya bisa katakan saudara, penderitaan itu adalah kuali penggodokan. Kuali penggodokan dari Tuhan untuk kita mengalami dan belajar menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini adalah sebuah wadah, penderitaan, kesulitan, kesusahan, kehilangan, itu adalah kuali penggodokan. Itu adalah canda di muka di mana Tuhan sedang menggodok kita, memasukkan kita, memurnikan kita, sampai pada akhirnya, pada ujungnya, pada tujuannya, kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang mahkota kehidupan, itu juga tidak hanya berkenaan dengan sesuatu yang akan kita terima nanti di surga. No, tidak saudara. Jadi bicara tentang mahkota kehidupan bukan berbicara kepada apa yang akan kita terima di surga nanti. Bukan saudara. Tapi bicara tentang mahkota kehidupan adalah sesuatu yang bisa kita alami saat ini selama kita masih ada di dunia. Kenapa saya katakan demikian? Karena mahkota kehidupan atas penderitaan yang kita alami berbicara tentang sesuatu keadaan, suatu situasi ketika seorang Kristen, seorang anak Tuhan di dalam penderitaan itu justru mengalami kepuasan yang melimpah di dalam Tuhan. Jadi penderitaan membuat dia merasakan puas dengan Tuhan, kemudian dia merasakan bahwa kepuasan yang dihadirkan oleh dunia itu tidak ada apa-apanya. Penderitaan membawa seseorang merasa bahwa Tuhan cukup bagiku. Penderitaan membuat seseorang mengatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Penderitaan akan membuat seseorang bahwa dia merasakan bahwa hanya Tuhanlah gembalanya. Sehingga dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Penderitaan membuat kita puas dengan Tuhan. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, mari kita melihat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Yesus, saudara, salib dan penderitaan yang dialaminya adalah mimbar untuk memberitakan tentang kasih Allah kepada dunia. Jadi salib adalah mimbar. Penderitaan adalah mimbar. Jalan Via Dolorosa adalah mimbar bagi Tuhan Yesus untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia. Mimbar itu adalah tempat di mana dunia mengetahui betapa Allah mengasihi dunia. Jadi salib dan penderitaan Tuhan Yesus adalah mimbar untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia. Nah, demikian dengan kita, saudara. Setiap murid dari Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami karena ketaatan kepada Tuhan adalah mimbar untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin tidak akan jadikan mimbar itu untuk memberitahukan kepada dunia yang besar ini. Tapi mungkin dunia yang kecil, orang-orang yang ada di sekitar kita. Penderitaan, kesakitan, kesusahan, kehilangan yang kita alami. Itu adalah mimbar untuk memberitakan kasih Tuhan yang tiada berujung, yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun penderitaan, apapun kesusahan, apapun bentuk masalah yang sedang kita alami karena taat kepada Tuhan, itu adalah sebuah cara kita memberitahukan kepada mereka bahwa Allah sungguh
mengasihi kita dan mengasihi mereka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena melalui kesempatan ini, kami diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkaca dari apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna. Berkaca dengan firman yang Tuhan berikan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Biarlah kami mengetahui bahwa kesulitan, kesusahan, penderitaan sesaat yang kami alami saat ini ada di dalam pengetahuan Tuhan. Ada di dalam pengetahuan Tuhan yang suci. Dan kami bersyukur bahwa yang kami alami saat ini sesungguhnya sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan kesusahan yang kami alami saat ini sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami juga bersyukur bahwa penderitaan yang kami alami ini bukanlah penderitaan yang tiada batas. Bukan penderitaan yang tiada akhir. Tapi Tuhan membatasi penderitaan yang kami alami. Dan kami juga bersyukur bahwa kami diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kalau kami setia kepada Tuhan. Kalau kami taat kepada Tuhan. Kami setia sampai mati. Kami taat sampai mati. Maka kami akan dikaruniakan oleh Tuhan mahkota kehidupan. Mahkota yang bisa kami nikmati di dalam dunia ini. Ketika kami menjalani kehidupan saat ini. Dan juga kami akan menikmati mahkota kehidupan ketika kami akan bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Topanglah kami. Berikan kekuatan kepada kami. Supaya kami boleh didapati setia oleh Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Terpuji namamu, ini doa kami, syukur kami. Kami naikkan dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan sebagai bagian dari jemaat Mennonite. Saya mengajak kita berdiri dan kita akan mengucapkan bersama-sama komitmen kemuridan kita. Mari kita mengucapkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang melimpahkan rahmat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah ini lahir dari rasa syukur kami. Dan biarlah persembahan yang tidak sebanding dengan kasih Tuhan ini boleh menyenangkan hatimu. Biarlah Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan untuk setiap orang, setiap majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan di rumah-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah pada pagi hari ini, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena sampai sejauh ini, Tuhan mengasihi kami, Tuhan memelihara hidup kami. Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh melewati satu tahun, yaitu tahun 2020, dan menjejakkan kaki, mulai melangkah di tahun 2021 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021, tetapi kami hanya mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh perjalanan hidup kami, seluruh perjalanan hidup jemaat GKMI Gloria Patri hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, di dalam segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat. Ketika pandemi COVID-19 membuat ekonomi keluarga, ekonomi jemaat menjadi sulit. Usaha dan pekerjaan menjadi sulit. Kami berdoa, hamba berdoa memohon, kiranya Tuhan menopang, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya juga Tuhan memberikan hikmat, memberikan bijaksana, sehingga setiap jemaat mampu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada ini bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan setiap jemaat ketika mengalami kesulitan, mereka berjalan dengan hikmat mereka sendiri, dengan kepandaian mereka sendiri. Tetapi tuntunlah ya Tuhan, arahkanlah langkah kaki setiap jemaat supaya mereka senantiasa mencari pertolongan yang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang saat ini sedang lemah tubuh, yang sedang sakit. Ada beberapa di antara jemaat kami yang terpapar dengan COVID-19. Kami memohon anugerah Tuhan, mari Tuhan sendiri yang jamah, mari Tuhan sendiri yang sembuhkan, mari Tuhan yang pulihkan jemaat-jemaat kami yang sakit. Biarlah mereka mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan sekali lagi setiap anggota jemaat. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah Tuhan tuntun, Tuhan tolong, Tuhan perlengkapi, supaya gereja kami GKMI Gloria Patri tetap bisa menjadi alat Tuhan yang efektif di tengah-tengah masyarakat yang ada. Sehingga jemaat GKMI Gloria Patri boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang ada. Berkati setiap hamba Tuhan, berkati setiap majelis jemaat, berkati setiap pengurus komisi, berkati setiap jemaat untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan tolong bagaimana Presiden Jokowi, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, dan seluruh pejabat pemerintah, biarlah mereka diberikan hikmat, diberikan bijaksana daripada Tuhan, sehingga mereka dimampukan oleh Tuhan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menangani COVID-19 dan dampaknya. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan seluruh warga negara Indonesia juga boleh diberikan ketenangan, diberikan damai sejahtera, dan boleh bersama-sama dengan pemerintah untuk terlibat di dalam menangani COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya membawa seluruh pergumulan kami, doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah diwartakan 2 minggu yang lalu bahwa majelis jemaat akan menerima satu tenaga hamba Tuhan, yaitu Saudara Joseph Wisesa Nababan, dan saat ini akan menjalani praorientasi pelayanan di GKMI Gloria Patri selama 1 bulan ini. Saya persilakan Saudara Joseph bisa maju. Inilah Saudara Joseph Wisesa Nababan. Joseph adalah lulusan S1 Teologi dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan nanti akan terlibat pelayanan di
Youth GKMI Gloria Patri. Kita doakan supaya melalui pelayanan dari Saudara Yosef, kita juga bisa mendapatkan manfaat yang baik di dalam pelanannya. Dan kita juga berdoa kiranya Tuhan akan menolong Saudara Yosef di dalam pelayanan yang ada. Saudara Yosef bisa menghadap. Saya akan mendoakan, mari jemaat kita akan doakan Saudara Yosef di dalam pelayanan praorientasi selama 1 bulan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kehadiran dari Saudara Yosef Wisesa Nababan. Dan dia akan menjalani praorientasi pelayanan di GKMI Gloria Patri selama 1 bulan ini. Tuhan tolong supaya Saudara Yosef dimampukan oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan pakai dia menjadi alat yang efektif supaya pelanannya menjadi berkat di tengah-tengah jemaat GKMI Gloria Patri dan nama Tuhan dipermuliakan atas segala sesuatu yang dilakukan. Adaptasi yang harus dilakukan, Tuhan mampukan dia. Tuhan berikan hikmat kepada dia untuk bisa beradaptasi dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kesehatan jasmani, Tuhan berikan kesehatan rohani, Tuhan berikan kesehatan mental bagi dia di dalam menjalani masa pelayanan, masa orientasi ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara kami ini. Tuhan hadapkan wajah kepada dia, Tuhan yang mencurahkan kasih karunia kepada Yosef di dalam pelayanan yang akan dilakukan. Haleluya, amin. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKMI Gloria Patri yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama boleh berjumpa kembali di dalam ibadah minggu, di minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2021. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan terus ada di dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua kasih-Nya yang begitu melimpah. Biarlah kita terus tetap setia dan taat untuk beribadah kepada Tuhan dimanapun kita berada. Berikut saya sampaikan beberapa informasi buat semua jemaat. Yang pertama, kebaktian komisi senior diadakan di rumah jemaat pada hari Senin 11 Januari 2021 pukul 18.30. Bahan renungan akan dibagikan melalui grup WA gereja. Mohon perhatian segenap jemaat senior. Yang kedua, kebaktian komisi perempuan diadakan di rumah-rumah jemaat pada hari Rabu 13 Januari 2021 pukul 17.30. Bahan renungan akan dibagikan melalui grup WA gereja. Mohon perhatian seluruh jemaat perempuan. Yang ketiga, kebaktian Youth Shine Generation diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 melalui Zoom, dan kebaktian sekolah minggu GP Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi melalui kanal YouTube gereja. Kiranya menjadi perhatian jemaat sekalian. Yang keempat, kami mengundang semua hamba Tuhan, majelis, jemaat, dan pengurus serta pembimbing komisi untuk hadir di dalam persidangan jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Januari 2021 pukul 13 melalui Zoom. Kiranya menjadi perhatian seluruh jemaat. Marilah kita terus berdoa. Kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap semangat, sehat selalu, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Demikian sapaan majelis hari ini yang bisa kami sampaikan. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Damai dan bahagia sejati hanya kita temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Mari ikut Tuhan, iring Tuhan, selama nafas hidup masih dititipkan kepada kita. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Tuhan, janjinya teguh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, ku buang yang fana dari diriku. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah beribadah bersama-sama. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Kali ini, biarlah kita menjalani kehidupan yang ada di depan ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita tetap setia kepada Tuhan apapun kondisi, apapun keadaan yang kita hadapi saat ini. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan. Dan kepada siapa saja yang mau menjalani kehidupan di dalam ketaatan kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan tinggal tetap di dalam kehidupanmu mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Besar